Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ana Agustina dengan NPM 23041010058 dari kelas manajemen konflik B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS manajemen konflik, di mana soal yang pertama adalah dalam manajemen konflik kita mengenal the conflict of paradox. Apa yang dimaksud dengan the conflict of paradox? The conflict of paradox adalah sebuah konsep dalam manajemen konflik yang menyatakan bahwa konflik memiliki dua sisi yang bertentangan sekaligus, yakni konflik yang bersifat destruktif atau merusak, tetapi di sisi lain juga konflik bersifat konstruktif atau membangun. Ini yang disebut paradoks, karena sesuatu yang tampak berlawanan ternyata keduanya benar secara bersamaan. Dari sisi negatifnya, konflik dapat menimbulkan permusuhan antar individu atau kelompok, menurunkan produktivitas dan kinerja organisasi, menciptakan stres dan ketegangan, serta memecah belah tim dan merusak hubungan kerja. Namun, dari sisi positifnya, konflik justru mendorong kreativitas dan inovasi, karena orang akan dipaksa untuk berpikir lebih keras, memunculkan ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan, mengidentifikasi masalah tersembunyi dalam organisasi, serta memperkuat hubungan antar pihak setelah konflik berhasil untuk diselesaikan dengan baik. Intinya, paradoks konflik mengajarkan bahwa organisasi yang tidak memiliki konflik sama sekali justru berisiko menjadi stagnan dan tidak berkembang. Sebaliknya, konflik yang terlalu tinggi juga akan menghancurkan organisasi dari dalam. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus mampu mengelola konflik agar berada di titik yang tepat, tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Soal yang kedua yaitu jelaskan kurva dan berikan contoh terkait kurva di samping dalam perspektif manajemen konflik. Kurva konflik versus kinerja menggambarkan hubungan antara intensitas konflik pada sumbu horizontal dengan tingkat kinerja atau performa organisasi pada sumbu vertikal. Bentuk kurvanya menyerupai huruf U yang terbalik atau yang sering disebut dengan bell curve, di mana kinerja akan mencapai puncaknya ketika konflik berada pada tingkat optimal, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Pada zona kiri kurva, yaitu ketika konflik sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Organisasi cenderung berada dalam kondisi stagnan, tidak ada dorongan untuk berinovasi. Anggota tim juga akan jadi pasif, dan keputusan diambil tanpa melalui diskusi yang kritis. Contohnya, pada sebuah perusahaan keluarga yang sudah berdiri selama puluhan tahun, tidak pernah memiliki perdebatan internal karena semua putusan hanya datang dari pimpinan tertinggi, tanpa ada yang berani mengkritisi. Akibatnya, perusahaan ini tidak dapat berinovasi dan akhirnya akan kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitor baru yang lebih segar. Pada zona tengah kurva, konflik berada di tingkat yang optimal sehingga mendorong anggota organisasi untuk berdiskusi secara aktif, beradu argumen secara sehat, dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Kinerja organisasi berada di puncaknya karena semua orang akan termotivasi dan terlibat secara penuh. Contohnya adalah pada tim riset dan pengembangan di sebuah perusahaan teknologi yang sering berdebat soal desain produk baru. Nah, perbedaan pendapat yang ada justru akan menghasilkan produk yang inovatif dan sukses di pasaran karena setiap ide sudah diuji dan disaring melalui diskusi yang tajam. Sementara itu, pada zona kanan kurva, konflik sudah berada di tingkat yang terlalu tinggi sehingga energi anggota organisasi hanya habis untuk bertengkar dan mempertahankan posisi masing-masing. Kolaborasi akan hancur, kepercayaan hilang, dan kinerja akan turun drastis. Sebagai contoh, pada dua departemen di sebuah perusahaan, yakni bagian pemasaran dan keuangan yang terus-menerus berselisih soal anggaran. Tidak ada yang mau berkomunikasi sama sekali. Proyek besar juga akan terbengkalai karena tidak ada koordinasi yang berjalan, dan perusahaan akhirnya mengalami kerugian yang signifikan.
Soal yang ketiga yaitu seorang pemimpin harus melakukan intervensi supaya konflik dalam organisasi tetap pada jalurnya. Bagaimana intervensi pemimpin agar konflik tetap pada jalur dan berikan juga contohnya. Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan konflik tetap pada jalurnya. Terdapat dua jenis intervensi utama yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin, yaitu intervensi stimulasi konflik dan intervensi reduksi konflik. Intervensi stimulasi konflik dilakukan ketika organisasi berada dalam kondisi terlalu tenang atau stagnan, sehingga pemimpin perlu memicu konflik yang sehat agar organisasi kembali bergerak secara dinamis. Cara yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan memasukkan anggota tim baru dari luar yang memiliki perspektif berbeda dan berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, melakukan restrukturasi organisasi agar muncul dinamika baru, serta menerapkan praktik devil advocate, di mana seseorang sengaja ditugaskan untuk mempertanyakan dan mengkritisi setiap ide yang diajukan. Sebagai contoh, seorang manajer yang menyadari timnya selalu setuju dengan semua keputusan tanpa pernah mengkritisi, mulai menunjuk anggota secara bergiliran untuk selalu mempertanyakan setiap proposal dalam rapat. Hasilnya, kualitas keputusan akan meningkat secara signifikan karena setiap ide sudah diuji terlebih dahulu sebelum dijalankan. Sedangkan intervensi reduksi konflik dilakukan ketika konflik sudah melebihi batas dan mulai merusak organisasi. Dalam kondisi ini, pemimpin dapat bertindak sebagai mediator netral yang memfasilitasi dialog antar pihak-pihak yang berkonflik, menetapkan tujuan bersama yang mengingatkan bahwa semua pihak sesungguhnya memiliki arah yang sama, atau melakukan rotasi penempatan jika dua individu ini sudah tidak bisa bekerja dalam satu tim. Contohnya, di sebuah rumah sakit yang mengalami konflik serius antara dokter dengan perawat, mengenai prosedur kerja hingga mempengaruhi kualitas pelayanan pada pasien. Nah, direktur rumah sakit mengambil langkah dengan mengadakan pertemuan bersama, mengingat semua pihak bahwa tujuan utama mereka adalah untuk keselamatan pasien dan membentuk tim lintas profesi untuk menyusun standar operasional prosedur baru secara kolaboratif. Konflik pun juga akan perlahan mereda karena semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Soal yang keempat yaitu jelaskan matriks resolusi konflik dalam organisasi dan berikan contoh kasusnya masing-masing. Matriks resolusi konflik yang terlihat pada gambar ini dikenal sebagai Thomas Kilmann Conflict Model Instrument atau TKI, yang memberikan gaya penyelesaian konflik berdasarkan dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah assertiveness atau sikap tegas yang mengukur seberapa besar seseorang ingin memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Lalu, yang pada dimensi kedua adalah kooperatif atau sikap kooperatif yang mengukur seberapa besar seseorang ingin memenuhi kepentingan dari pihak lain. Dari perpaduan dua dimensi ini, muncul 5 gaya resolusi konflik yang masing-masing memiliki karakteristik dan situasi penggunaan yang berbeda. Gaya pertama adalah bersaing atau competing, yang ditandai dengan sikap tegas yang tinggi tetapi tetap kooperatif yang terendah. Dalam gaya ini, seseorang sangat ingin memenangkan konflik dan cenderung memaksakan kehendaknya tanpa terlalu mempedulikan kepentingan dari pihak lain. Gaya ini tepat digunakan dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan secara cepat. Contohnya adalah seorang direktur keuangan yang memutuskan untuk memotong anggaran operasional secara sepihak karena perusahaan sedang mengalami krisis keuangan yang parah. Meskipun banyak departemen yang keberatan, keputusan ini harus tetap diambil demi mencegah kebangkrutan. Gaya kedua adalah kolaborasi, yang ditandai dengan sikap tegas yang tinggi sekaligus kooperatif yang juga tinggi. Gaya ini berupaya untuk menemukan solusi yang benar-benar memuaskan semua pihak
atau yang dikenal dengan istilah win-win solution. Ini adalah gaya yang paling ideal, tetapi tetap membutuhkan waktu dan energi yang besar. Contohnya adalah departemen produksi dan penjualan yang berselisih soal target output dan kemudian duduk bersama, berbagi data, dan kendala masing-masing. Lalu mereka akan bersama-sama menyusun jadwal produksi baru yang realistis namun tetap memenuhi target penjualan. Kedua pihak akan merasa puas karena kepentingan masing-masing benar-benar diperhatikan. Gaya ketiga adalah menghindar atau avoiding yang ditandai dengan sikap tegas yang rendah sekaligus kooperatif yang juga rendah. Seseorang memilih untuk tidak terlibat dalam konflik sama sekali, baik dengan menghindari konflik, menunda pembahasan, maupun berpura-pura bahwa masalah ini itu tidak ada. Gaya ini tepat digunakan ketika isu yang dipermasalahkan tidak terlalu penting atau ketika situasi belum kondusif untuk dihadapi. Contohnya adalah seorang manajer yang memilih untuk tidak mengintervensi perbedaan gaya kecil antara dua karyawan baru karena konfliknya masih sangat ringan dan kemungkinan besar akan selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Gaya keempat adalah compromistic atau compromising yang berada di titik tengah antara tegas dan juga kooperatif. Dalam gaya ini, kedua pihak sama-sama mengalah sebagian untuk mencapai kesepakatan di tengah-tengah, sehingga tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah. Gaya ini akan cocok digunakan ketika solusi sempurna tidak mungkin bisa dicapai dan diperlukan keputusan yang cukup cepat. Contohnya adalah sebuah tim yang meminta anggaran sebesar 100 juta rupiah untuk proyek baru, sementara manajemen hanya bersedia memberikan 60 juta. Setelah melalui negosiasi yang panjang, disepakati anggaran sebesar 80 juta rupiah dengan beberapa penyesuaian pada lingkup proyek. Keduanya tidak sepenuhnya puas, tetapi sama-sama menerima hasil tersebut sebagai keputusan yang adil. Gaya kelima adalah mengakomodasi yang ditandai dengan sikap tegas yang rendah namun kooperatif yang tinggi. Dalam gaya ini, seseorang mengutamakan kepentingan pihak lain dan rela mengalah demi menjaga hubungan yang baik. Gaya ini tepat digunakan ketika isu tersebut jauh lebih penting bagi pihak lain atau ketika seseorang ingin membangun kepercayaan dan goodwill dalam jangka panjang. Contohnya ketika seseorang supervisor baru yang memilih untuk mengikuti metode kerja lama yang sudah digunakan timnya, meskipun ia memiliki cara yang ia yakini lebih efisien, tetapi ia lebih memilih untuk mengalah terlebih dahulu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan tim, sambil secara perlahan memperkenalkan perubahan di kemudian hari ketika kepercayaan sudah terbentuk. Kesimpulannya, tidak ada satu gaya resolusi konflik yang selalu terbaik dalam segala situasi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang fleksibel dan mampu membaca situasi dengan tepat, sehingga dapat memilih gaya penyelesaian konflik yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasinya pada saat itu. Itu adalah jawaban UTS manajemen konflik yang dapat saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.